The Amai ini lahir sekitar tahun 2017. Itu berawal dari kegiatan bazar di kantor suami. Awal 2021 itu saya mulai bergabung dengan Jackpreneur. Pertama kali saya dibina itu bahwa saya harus bikin dulu NIB, saya harus halal dan segala macam. Nah, sampai akhirnya kita dapat peluang, kesempatan waktu itu untuk mengurus merek. Akhirnya saya ajukanlah The Amai. The Amai itu kalau saya singkat tuh D. Kalau kita bahasa Padang tuh D itu karena ibu gitu loh, gitu. Makanya bahwa ini tuh jadi tuh karena seorang ibu gitu loh. Nah, kebetulan karyawan saya semua tuh adalah memang ibu-ibu gitu, ibu-ibu rumah tangga. Kami ajak untuk bergabung The Amai menjadi karyawan The Amai gitu. Resepnya itu memang resep tradisional Sumatera Barat. Awal-awal banget itu saya bikin rendang itu, jadi masak rendang itu dari pagi tuh ya, jam 8 pagi ibu-ibu datang masak itu bisa sampai jam 11 malam. Akhirnya kita menemukan cara bagaimana daging yang kita olah ini tetap empuk, tetap rasanya enak. Terus kemudian rendang Padang itu mendekati kering kita tetap miliki gitu ya. Nah, itu kita kan harus kontrol kadar air yang ada di dalamnya. Nah, sehingga kualitas itu tetap kita bisa jamin. Nah, jadi kita harus memenuhi standar yang ditentukan oleh BP POM itu, uji F0-nya harus minimal 3 gitu loh. Kalau seandainya mau dibawa keluar atau kita pasarkan keluar pun itu sudah memenuhi standar. Kita bilang tuh proses ritot itu ya, dengan suhu tertentu, tekanan tertentu, waktu tertentu, itu membuat makanan itu awet. Jadi bukan karena pengawetnya gitu loh, tapi karena memang pora dan bakteri yang ada di dalamnya sudah terbunuh gitu loh. Sehingga itu yang menyebabkan dia bisa awet sampai 1 atau 2 tahun ke depan gitu. Awalnya itu kan saya ngambil daging itu sebenarnya adalah di pasar tradisional awalnya. Problemnya adalah di pasar tradisional itu fluktuasi harganya terlalu jauh. Akhirnya ketemulah saya toko daging Nusantara. Waktu itu saya tahunya itu di Keranggan. Saya searching tuh adanya di Keranggan. Jadi sampai sekarang pun kita masih menjadi pelanggannya Keranggan gitu ya. Dan itu sangat membantu saya ketika saya mengajukan waktu itu izin halal. Karena saya harus bisa membuktikan bahwa daging yang saya gunakan ini sudah bersertifikasi halal gitu loh. Nah, sejak itulah saya menjadi konsumen tetap dari toko daging Nusantara. Di samping harganya yang tidak fluktuasi terlalu besar ketika lebaran, dan kemudian kualitas dagingnya bisa dijamin gitu. Waktu itu ditawarin, Bu, Ibu mau ikut KUM nggak, katanya gitu. Sedang KUM tuh apa? Saya bilang gitu kan. Itu Bu, talangan dana untuk produksi Bu. Oh boleh, saya bilang gitu. Karena itu bagi saya itu sangat memudahkan saya kalau dalam produksi banyak. Jadi kalau dengan adanya ini kan saya butuh daging gitu kan, tinggal dikirim gitu kan, nggak pula harus saya bayar hari itu gitu kan. Saya punya tenggang waktu 2 minggu kalau nggak salah, saya ngambilnya tenggang waktu 2 minggu. Nah, berarti kan saya butuh waktu, bisa ada waktu 2 minggu untuk kemudian saya bayarkan setelah saya udah agak tenang, proses udah agak landai, ya itu saya langsung bisa bayar kan gitu. Memudahkan sih kalau menurut saya sih. Saya dari Rendang The Amai mengucapkan terima kasih kepada MRS Community karena sangat membantu kepada usaha saya, dan saya mengajak kepada teman-teman pengusaha lainnya, ayo mari bergabung dengan MRS Community sehingga bisnis bisa menjadi cuan.